Saudara-saudara, kelahiran kembali ini yang pertama harus ada makhluk yang meninggal. Nah, ini proses kelahiran kembali ini saya terangkan dengan setahap demi setahap. Saudara harap ikuti baik-baik karena ini agak rumit dan agak sulit. Pertama harus ada makhluk yang meninggal. Kalau tidak ada makhluk yang meninggal, tidak ada yang lahir kembali. Makhluk yang meninggal ini pun adalah makhluk yang masih punya karma untuk terlahir kembali. Karena tadi saya katakan misalnya ada orang yang mencapai nibbana dalam kehidupan ini, maka setelah meninggal dia tidak lahir kembali. Nah, makhluk yang meninggal ini makhluk yang masih berpotensi lahir kembali. Kemudian pada saat makhluk tersebut akan meninggal, kesadarannya, kalau tadi orang mengenal istilahnya dengan roh tadi, tapi kalau kita kan tidak ada inti yang kekal. Kesadarannya yang akan meninggal itu disebut cuti cita. Itu pada saat akan meninggal dia berubah menjadi kesadaran penerus untuk melanjutkan kelahiran kembali. Dua nama kesadaran ajal dan kesadaran penerus ini sebetulnya mewakili satu benda. Kalau kita mau menyebut benda, seperti misalnya saudara di sini sebagai umat Buddha, tetapi saudara juga sebagai anggota keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu. Nah, orangnya satu, kita ini. Tetapi dipandang bisa dari dua sudut. Satu dipandang dari sudut agama, saudara beragama Buddha, bukan agama yang lain. Satu dipandang dari sudut fungsi, saudara sebagai ayah atau sebagai ibu, bukan sebagai yang lain. Kan begitu kan ya? Saudara kan begitu toh? Kalau di masyarakat kan saudara dipanggil ayah, dipanggil ibu, tapi juga Buddhis. Nah, Buddhis itu karena agama, ayah dan ibu karena status di dalam keluarga. Sekarang kesadaran juga demikian. Disebut kesadaran ajal ini apabila kita berbicara tentang makhluk yang akan meninggal. Itu kalau tadi disebut roh, itu rohnya itu yang akan melompat. Itu disebut kesadaran ajal. Tetapi roh yang akan masuk itu disebut kesadaran penerus. Rohnya sama, tetapi roh yang tidak kekal. Jangan disamakan dengan roh yang lain yang selalu kekal. Ini perbedaannya. Saya dulu pernah melihat cerita itu apa? White Snake Legend, Pai Suchen dan Hanwon. Itu kan ada suatu ketika Pai Suchen kan mau meninggal, lalu mau lahir lagi di seorang ibu yang hamil. Saudara lihat enggak? Lihat ya. Nah, meninggal, heho, heho, heho. Pai Suchen kelihatannya begitu, heho, 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 blek, mati. Lalu keluar sinar, cerot. Itu sinar itu kalau diterangkan itu sebetulnya kesadaran ajal atau cuti cita, sudah cuti. Lalu di tempat yang lain ada ibu yang susah melahirkan, ehoh lagi, bayinya nggak keluar. Sinar itu masuk ke situ, blep, terus bayinya lahir. Sinar yang masuk ke perut itu sebetulnya adalah kesadaran penerus. Tetapi itu keliru. Kesadaran penerus itu masuknya dak waktu bayi sudah mau lahir. Sebetulnya ketika bayi 0 tahun itu kesadaran penerus itu sudah masuk. Karena itu kalau saya jelaskan di sini adalah bahwa kita akan melihat adanya pertemuan sel telur dan sperma, dan sel telur itu, sel telur dan sperma menjadi fisik, kemudian sel telur dan sperma sebagai fisik, kesadaran penerus sebagai batin. Ini kelahiran kembali itu di situ. Jadi bukan sudah hamil besar terus kemasukan, tidak. Oleh karena itu di dalam agama Buddha
pengguguran kandungan adalah karma buruk. Walaupun itu baru 2 bulan ataupun kurang, itu adalah karma buruk. Kenapa? Karena dia makhluk yang dikandung itu sudah hidup. Sel telur dan sperma ini sudah menjadi badan bayi. Kesadaran penerus tadi sudah sebagai batin yang akan menghidupi. Kemudian kalau sudah batin dan badan ini menyatu, maka kesadaran penerus tadi dikandung atau dirami atau di apa saja, pokoknya nanti siap untuk dilahirkan kembali. Ini urut-urutan kelahiran kembali. Nah, sebelum saya melanjutkan, karena ini topik yang sangat penting pada malam hari ini, saya akan bertanya kepada saudara, siapa yang saudara belum tahu tentang urut-urutan kelahiran kembali ini kok sampai bisa ada?